Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat Gerakan Muslim Bersatu Kabupaten Rokan Hilir yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ke-22 Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk melaksanakan saum Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita kepada Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan wahida sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10. Wa man shalla ashra, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali, sallallahu biha mi'ah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmatinya sebanyak 100. Wa man shalla mi'ah sallallahu biha alfa, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali, maka Allah merahmatinya sebanyak 1000 kali. Wa man shalla alfa banallahu ta'ala fil jannah, barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali, maka akan dibangunkan untuk dirinya nanti pada hari kiamat sebuah rumah di dalam syurga. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohon dan kita ucapkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan memberikan syafaat untuk kita semua pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat GMB yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di dalam agama Islam, ibadah itu ada yang bentuknya qalbiyah, ibadah dalam bentuk hati. Walaupun kita berada di depan kita meja, kita berada di kantor, tapi hati kita mengelafazkan kata Allah, 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 berarti kita berzikir di dalam hati. Ini namanya ibadah qalbiyah.
Lalu misalnya ketika kita rekreasi, kita berada di tepi laut, kita berada di tepi pantai, kita pandanglah laut tersebut, indah airnya berwarna hijau, berwarna kebiru-biruan, ombaknya yang sangat luar biasa. Maka kita mengatakan luar biasa laut ini, luar biasa ombak ini. Menurut lidah kita, tapi hati kita mengatakan luar biasa ombak ini, luar biasa lautan ini. Tapi alangkah luar biasanya yang menciptakan laut dan yang menciptakan ombak tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini di dalam diri kita, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berada di tepi laut, kita berada di tepi pantai, kita berada di tepi sungai, tapi ingatan kita, hati kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada pada malam hari, kita pandang bintang-bintang yang banyak di atas langit. Kita lihat bulan yang sedang memancarkan sinarnya pada bulan purnama. Contohnya, kita pandang bintang, kita pandang bulan, maka kita mengatakan alangkah indahnya bintang, alangkah indahnya bulan. Tapi hati kita tetap mengatakan bahwa semuanya ini yang hebat adalah penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pandang langit, maka kita akan mengatakan luar biasa langit, maka yang lebih luar biasa adalah pencipta langit. Kita melihat ke atas, tapi jangan kita pernah katakan bahwa Allah berada di atas, bahwa Allah itu berada di langit, bahwa Allah itu duduk di atas arasy. Padahal itu semua adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah pencipta langit, Allah pencipta bintang, Allah pencipta bulan, Allah pencipta arasy. Makhluk Allah yang paling besar yang bernama arasy. Allah tidak layak, tidak pantas menempati tempat-tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ibadah bentuknya qalbiyah, badaniyah, kemudian maliyah. Ibadah yang memerlukan niat di dalam hati. Contohnya ibadah haji. Perlu niat di dalam hati. Kemudian perlu badan yang sehat. Kemudian perlu memiliki ONH, ongkos naik haji, untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Ada orang yang niatnya ada, kemudian badannya sehat, tapi tak punya uang. Ini bahaya juga, kan begitu. Niat ada, kemudian badannya sehat, tapi tak punya uang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Bisa kalau dia berani sanggup berjalan kaki dari daerahnya menuju Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berani dan sanggup melakukan perjalanan ke sana dengan berjalan kaki. Luar biasa. Ada orang yang punya niat, badannya sehat, tapi tak punya uang. Ini bisa terhalang melaksanakan ibadah haji. Ada yang badannya sehat, uangnya punya, tapi niatnya tak ada. Ketika dia punya duit, dia akan berpikir, duitku ini elok, bagusnya aku pergunakan untuk rekreasi ke Itali, rekreasi ke Perancis, rekreasi ke Jepang, rekreasi ke Cina, daripada menghabiskan uang ke tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah sana. Badannya sehat, punya harta, tapi niatnya untuk melaksanakan ibadah ke sana tidak dia munculkan di dalam hati. Ini na'udzubillahi min dzalik. Yang sempurna adalah niatnya ada, badannya sehat, kemudian memiliki uang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan
pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat diselenggarakan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ibadahnya yang berbentuk maliyah, yang berbentuk harta. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibadah dalam bentuk harta, yakni zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat itu merupakan jembatan dalam agama Islam. Rasulullah bersabda, az-zakatu qintaratul Islam. Zakat itu adalah jembatan agama Islam. Kalau kita berada di tepi sungai, kemudian tidak ada sesuatu alat untuk menuju ke tepi yang lain, maka kita akan mencari sebuah alat yang dapat menyampaikan kita untuk menyeberangi sungai tersebut. Maka kita buatlah jembatan untuk sampai ke ujung sungai tersebut. Maka begitulah zakat di dalam Islam berfungsi sebagai jembatan. Kalaulah umat Islam mau mengeluarkan zakat-zakat mereka, yakinlah kita bahwa akan ada potensi, akan ada kekuatan Islam untuk membangun ekonomi masyarakat di tengah-tengah umat. Maka zakat itu wajib untuk dikeluarkan bagi orang-orang yang sudah mampu untuk membayarkan zakat-zakat mereka. Zakat itu berfungsi untuk membersihkan harta. Rasulullah bersabda, hassinu amwalakum bizzakah. Peliharalah harta-harta kamu dengan zakat. Jadi orang yang telah mengeluarkan zakatnya, mudah-mudahan Allah akan menyucikan dan membersihkan harta-harta mereka. Dalam Al-Quran surah ke-9 ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu kepada mereka sebagai penenang hati mereka. Jadi orang-orang yang telah mengeluarkan zakatnya, mudah-mudahan hartanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika kita memperoleh harta yang kita miliki, ada perkara-perkara yang bercampur dengan sesuatu, dengan harta tersebut. Ada jalannya, terkadang jalannya tersebut subhat. Ragu kita antara yang halal atau yang haram. Tapi yang jelas kita ragu antara yang halal dengan yang haram. Maka mudah-mudahan dengan zakat-zakat yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dan mensucikan harta kita tersebut. Yang jelas harta tersebut bukan diperoleh dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang jalannya tidak benar. Karena harta yang diberikan, dikeluarkan untuk zakat, maka yakinlah bahwa harta itu tidak akan mampu untuk membersihkan harta-hartanya. Karena jalan yang ia peroleh untuk mendapatkan harta tersebut, jalannya adalah jalan yang tidak benar atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan perbuatan mencari harta, jalannya jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah, jalannya adalah jalan yang haram. Kemudian harta tersebut dia dapat, dia belikan makanan,
Kemudian makanan tersebut ia konsumsi, masuk melalui mulutnya, lalu melalui kerongkongannya, sampai ke dalam perutnya, diolah di dalam perutnya. Ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, sebagiannya ada yang menjadi kotoran. Tapi ingat, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap daging kita yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, maka neraka lebih baik untuk dirinya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, maka neraka lebih baik untuk dirinya. Mudah-mudahan ketika kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya adalah yang halal lagi baik. Amin ya rabbal alamin. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita katakan zakat itu membersihkan harta dan menyucikan jiwa orang-orang yang berzakat. Zakat itu kalau merujuk kepada surah At-Taubah ayat 111, bentuknya ada dua. Yang pertama namanya anfus, yang kedua namanya amwal. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan itu yang berbentuk harta dan juga berbentuk jiwa kita. Zakat harta yang kita miliki, ketika harta tersebut sudah mencapai haul dan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat tersebut. Alhamdulillah, hari ini Provinsi Riau secara serentak melaksanakan pembayaran zakat harta. Para pejabat, Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau telah membayarkan zakat mereka melalui Basnas Provinsi Riau. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, seluruh pejabat, Bupati insyaallah janji beliau akan mengeluarkan zakat hartanya melalui Basnas Rokan Hilir setelah beliau menyelesaikan kegiatannya dalam beberapa hari yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan dengan zakat-zakat yang dibayarkan, baik melalui panitia amil zakat masjid dan musola, unit pengumpulan zakat, dan yang lebih baik mengumpulkan zakat harta ataukah zakat fitrah, infak dan sedekah melalui Basnas kita yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Maka mari wahai para hadirin, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, siapa yang memiliki harta sudah sampai haul dan nisabnya, keluarkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai. Sudah terlihat apa yang telah dilakukan oleh Basnas Kabupaten Rokan Hilir ketika musibah pandemi COVID-19 melanda dunia, melanda Indonesia, dan juga melanda kita di Kabupaten Rokan Hilir. Banyak warga-warga kita, banyak masyarakat kita, banyak guru honorer kita, banyak buruh harian lepas, banyak nelayan, banyak pedagang kecil terbantu dengan zakat penghasilan yang telah dikumpulkan dari ASN melalui Basnas Kabupaten Rokan Hilir selama beberapa tahun ini. Maka zakat yang telah dikumpulkan itu kembali disalurkan secara produktif kepada masyarakat. Mudah-mudahan bagi muzaki, bagi orang-orang yang berhak mengeluarkan hartanya, keluarkanlah harta Anda, keluarkanlah harta Bapak, keluarkanlah harta Ibu melalui Basnas Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai. Semoga kemiskinan, kesenjangan sosial dalam bentuk ekonomi tidak semakin meruncing,
tidak semakin tajam. Orang-orang yang telah dibantu melalui modal usaha, mereka bisa bangkit ekonomi mereka, mengembangkan usaha-usaha mereka, supaya kalau dia tahun ini mereka menjadi mustahik. Tapi kita doakan, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pada tahun yang akan datang mereka menjadi muzaki, orang-orang yang berzakat. Mudah-mudahan dengan program, dengan perintah zakat yang telah kita tunaikan, pengentasan kemiskinan semakin berkurang di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat harta yang telah mencapai haul dan nisab keluarkanlah. Orang yang mengeluarkan zakat fungsinya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hartanya cukup sehingga dia mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepada mereka. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmat atas kamu. Jika kamu ingkar kepadaku, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Fungsi zakat yang kedua adalah sebagai pensuci dari harta-harta kita. Fungsi zakat yang ketiga adalah untuk menghilangkan pelakunya dari sifat kikir, dari sifat pelit, dan dari sifat-sifat bakhil. Kenapa kita katakan demikian? Karena orang yang mendapatkan hartanya dia miliki. Ketika ada perintah zakat, dia mengakui ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti imannya mantap di dalam dirinya. Karena ibadah yang ia lakukan, harta yang ia miliki akan dapat dibersihkan dengan zakat-zakat tersebut. Dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Dia mampu dan dia sanggup untuk mengeluarkan harta yang ia miliki. Ini yang sangat luar biasa. Apa sebab? Kalau kita punya harta, itu kita kan sangat berat untuk mengeluarkan harta kita. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang-orang yang memiliki perilaku bakhil. Bakhil itu artinya menahan harta yang ia miliki untuk diberikan kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Contoh, ketika dia duduk di warung kopi misalnya, ketika dia disuruh untuk membayarkan kepada teman-temannya, padahal dia punya, dia katakan bahwa dia tak punya uang. Dia menahan harta yang ia miliki, padahal harta tersebut ada. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat bakhil, dari sifat-sifat kikir ketika kita memiliki harta. Mari kita keluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Kemudian orang yang berzakat itu menghindarkan pelakunya dari sifat toma. Toma itu kalau kita lihat dari hurufnya, pertama huruf to. To itu tengahnya bolong. Kemudian huruf mim. Mim itu tengahnya bolong. Kemudian huruf ain, kalau sendiri huruf ain itu mulutnya tengango. Mengangap dia, terbuka lebar. Jadi orang yang tamak itu perutnya besar, kemudian mulutnya tenganga. Artinya apa? Dia ingin mengambil semua yang ada di depannya. Kalau dia diberikan satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah emas yang kedua. Dan ini adalah tipe manusia. Ketika dia diberikan satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah emas yang kedua. Apakah puas? Belum. Kapan dia puas? Ketika debu, ketika tanah sudah memasuki mulutnya. Artinya ketika dia sudah dikubur, sudah dimasukkan ke dalam tanah, maka pada saat itu berhentilah dia untuk mencari harta tersebut.
Sebagai manusia tidak akan pernah merasa cukup. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya merasa cukup. Orang miskin adalah orang yang hidupnya tak pernah merasa cukup. Mudah-mudahan kita menjadi orang kaya, orang yang merasa hidupnya cukup. Artinya apa? Selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita punya harta, keluarkanlah zakat-zakat harta kita. Yang kedua, zakatul anfus, zakat dalam bentuk jiwa, yang yakni disebut dengan zakat fitrah. Mari jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menutup bulan suci Ramadan 1441 Hijrah ini, mari sama-sama kita keluarkan zakat fitrah kita. Zakat sebagai pembersih dari puasa-puasa yang kita lakukan. Kemudian hartanya nanti sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita zakat fitrah. Siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, laki-laki, perempuan, besar, kecil dari kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, tuhratun lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Bisa jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ada kata-kata buruk, kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan melalui lisan kita, maka pahala ibadah kita bisa saja berkurang. Maka mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita bayar, membersihkan diri kita dari kekurangan-kekurangan ketika kita melaksanakan saum di pagi dan siang hari Ramadan. Kemudian zakat fitrah tersebut berfungsi sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ketika nanti mereka berada pada tanggal 1 Syawal, tidak ada lagi orang-orang miskin, tidak ada lagi orang-orang fakir, tidak lagi ada anak-anak yatim yang mereka menangis, yang mereka sedih karena tidak punya baju baru, tidak punya sandal baru, tidak punya peci baru, tidak punya kain baru, dan tidak punya yang berbentuk baru. Mereka tidak ada lagi yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan zakat-zakat yang telah dibayarkan, maka orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim tidak ada lagi yang meminta-minta pada tanggal 1 Syawal tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, kita diberikan oleh Allah rizki. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa setiap tahun menjadi muzaki, orang-orang yang berzakat. Setiap hari bisa menjadi orang-orang yang berinfak, sebagaimana yang telah dilakukan oleh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah menitipkan hartanya, yang telah menitipkan sodakonya melalui sahabat-sahabat Gerakan Muslim Bersatu Kabupaten Rokan Hilir, dan ini telah dibagikan kepada orang-orang yang berpuasa. Sembako-sembako semalam sudah diantarkan ke Kecamatan Pekaitan, luar biasa, sampai-sampai dibuatlah hukuman push up karena kebetulan yang mengantar tidak memakai masker, maka kena hukuman perjuangan. Ketika mereka melalui tempat juga jalanannya sangat luar biasa becek, sehingga mobilnya kandas masuk ke dalam, sehingga berfoto-fotolah dengan berbuka baju, luar biasa. Perjuangan sahabat-sahabat Gerakan Muslim Bersatu yang luar biasa, yang telah menyalurkan sedekah Bapak Ibu semuanya, infak Bapak Ibu semuanya, sehingga tepat sasaran insya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah tadi berkah, menolak mati buruk,
dengan bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan memperluas rezeki Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pengajian Ramadan Gerakan Muslim Bersatu Kabupaten Rokan Hilir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.